hidup kami. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Oh iya, kita belum lihat ya. Kalian masih pada ingat kan nilainya? Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes. I am. Kayaknya belum sama ya. Yang semangat dong, ayo, ayo. Sudah berdiri semua kan? Oke, kita mau berdiri. Kita akan nyanyi sekali lagi, oke? Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes. I am. Puji Tuhan. Ayo kita mulai berantakan.
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, dapat sumber kehidupanku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini sukacita, oh sukacita, apa-apa saja jumpa Yesus. Oh sukacita, apa-apa temukan bersama. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap,
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Kami sudah memuji Tuhan dan kini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara, Roh Kudus tolong kami agar kami bisa menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Halo adik-adik Kingdom Kids. Apa kabar? Saya percaya kalian semua ada dalam keadaan baik karena Tuhan selalu memberkati kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Jo akan menyampaikan firman Tuhan tentang merdeka untuk melayani. Kita tahu bahwa hari ini adalah masih di bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Tahun ini adalah tahun ke-76 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena itu, masih dalam nuansa kemerdekaan, kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya, kita diberi kemerdekaan untuk kita bisa melayani. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kakak akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar dari sebuah kisah kehidupan anak perempuan yang bekerja sebagai pelayan di rumah Naaman. Dikatakan bahwa Naaman ini adalah seorang panglima perang. Naaman ini sangat disayangi oleh raja. Dia adalah orang terpandang. Bayangkan seorang panglima yang kalau pergi berperang, dia selalu membawa kemenangan. Pasti orang seperti ini akan menjadi panglima kesayangan dari raja. Tetapi orang yang hebat ini, panglima yang gagah perkasa ini, punya masalah dalam hidupnya. Jadi, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Sekalipun mungkin dia orang terkenal, orang kaya raya, tapi dia punya masalah. Nah, masalah yang dihadapi Naaman adalah dia mengalami sakit kusta. Adik-adik, sakit kusta adalah sebuah penyakit yang mengerikan. Karena kusta itu menyerang bagian saraf dari tubuh manusia. Sehingga orang sakit kusta itu, kalau dia mengalami luka, dia tidak bisa merasa sakit. Itu sebabnya orang sakit kusta seringkali kehilangan jari jemari tangannya, dia tertusuk sesuatu, terpotong sesuatu, dan dia tidak merasa sakit. Nah, Naaman mengalami sakit yang mengerikan ini. Kak Jo percaya bahwa sebagai orang yang dia orang yang terpandang, orang yang disayang oleh raja, mudah untuk dia untuk mencari dokter atau tabib yang terbaik pada waktu itu. Pasti Naaman sudah mencoba ke sana sini, pergi ke setiap tabib yang dia dengar yang bisa menyembuhkan, bahkan dia menghabiskan banyak uang untuk membeli obat, untuk membeli jamu mungkin. Tetapi itu semua tidak berhasil memberikan kesembuhan. Jadi mungkin pada waktu itu Naaman dan istrinya sudah ada pada satu titik di mana dia merasa hampir putus asa. Hampir hilang pengharapan. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, di saat seperti itu, ada seorang anak perempuan yang dibawa dari Israel sebagai tawanan. Anak perempuan ini dia membantu sebagai pelayan di rumah istri Naaman dan
Mungkin pada waktu mereka sedang masak bersama, nyonyanya ini bercerita bahwa apa yang bisa memberikan kesembuhan kepada suaminya? Siapa yang bisa membuat suaminya itu mengalami kesembuhan? Nah, si gadis kecil ini mendengar keluh kesah dari nyonyanya ini. Dan dia menjawab, "Di negaraku ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan tuanku. Sekiranya tuanku mau pergi ke sana, menghadap kepada nabi itu, maka tuanku pasti sembuh." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lihat, gadis kecil ini melayani Tuhan. Memang dia adalah pelayan di rumah Naaman, tetapi dia bukan hanya melayani secara pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, tapi yang lebih lagi, dia melayani dengan memberikan pengharapan kepada Tuhan yang dia layani. Dia tahu tuannya hampir putus asa, berobat ke sana sini, dan tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Dan dia menceritakan kabar baik bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan tuannya. Akhirnya Naaman memutuskan untuk mendengar kabar baik itu. Istrinya bercerita, "Coba kamu pergi ke negaranya dari pelayan kita ini. Dia bilang di sana ada nabi yang bisa memberikan kesembuhan." Dan Naaman pergi ke sana. Dia pergi dengan rombongannya, dia minta izin kepada raja, dan dia pergi. Waktu dia sampai di sana, dia ada di depan rumah Nabi Elisa itu. Dan ternyata nabi itu tidak mau menjumpai dia. Nabi cuma menyuruh orang berkata kepada Naaman, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Di sini kerendahan hati Naaman diuji. Naaman berpikir begini, kenapa sih enggak nabi itu keluar dari rumahnya, menumpangkan tangan, berdoa sehingga aku bisa disembuhkan? Kenapa dia cuma menyuruh orang berkata, "Pergi mandi 7 kali di sungai Yordan"? Lalu dia mulai berkata, "Bukankah sungai di negaraku lebih bersih, lebih indah? Bukankah aku bisa mandi di sana dan juga mendapatkan kesembuhan?" Jadi Naaman sempat berpikir untuk, "Aku lebih baik pulang mandi di sana." Tetapi seorang anak buahnya berkata begini, "Bapak, bukan kalau nabi itu berkata sesuatu yang lebih sukar, maka Bapak akan tetap melakukannya asal bisa sembuh." Dan akhirnya Naaman menuruti perintah dari Nabi Elisa itu. Dia pergi ke sungai Yordan dan dia mulai turun ke sungai Yordan. Kalian bayangkan ya, dia tadinya keberatan, tapi sekarang asalkan bisa sembuh, dia akan lakukan apa saja. Dan waktu pertama kali dia menenggelamkan dirinya, dia mencelupkan dirinya di sungai Yordan, lalu dia keluar dan dia melihat kustanya belum sembuh, masih ada luka-luka di kulitnya. Kedua kali dia keluar dan dia melihat masih ada luka kusta di tubuhnya. 3 kali belum sembuh, 4 kali belum sembuh, 5 kali tetap belum sembuh. Kali ke-6 dia sudah berpikir, "Waduh, ini sudah 6 kali, kalau nggak sembuh sudahlah, saya pulang saja." Tetapi waktu dia keluar, belum sembuh juga. Terakhir dia pikir, "Sudahlah, ini ke-7 kali aku mau taat, aku akan tenggelamkan diriku." Dan begitu ke-7 kali dia menenggelamkan dirinya, dia keluar. Dikatakan seketika itu juga tubuhnya sembuh, kulitnya pulih, sehingga dikatakan seperti kulit seorang anak. Tubuhnya menjadi tahir, kustanya hilang, kustanya rontok di sungai Yordan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian bisa bayangkan ya, betapa gembiranya, betapa senangnya Naaman ini, panglima yang gagah perkasa tapi punya sakit kusta. Dia begitu bahagia. Dia keluar, mungkin dia bersorak-sorai, dia melompat-lompat seperti anak kecil. Karena sudah sekian lama dia berusaha untuk mengobati penyakitnya. Dan baru kali ini, di sungai Yordan, di negara asing, dia mendapatkan kesembuhan. Pasti dia segera pulang
kembali ke negaranya. Dia kembali ke kota Damsyik, dia langsung mencari rumahnya, dia langsung mencari istrinya, dia peluk istrinya, dia berkata, aku sudah sembuh. Lihat, kulitku sudah pulih kembali seperti kulit seorang anak. Lalu dia mungkin juga mencari anak perempuan itu, gadis kecil yang menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dia peluk anak itu, mungkin dia berkata, terima kasih ya, kamu sudah menjadi berkat bagi diriku. Aku yang hampir putus asa, tapi waktu engkau menceritakan ada nabi yang bisa menyembuhkan, dan sekarang lihat, aku sudah disembuhkan. Kak Jo berpikir begini, mungkin anak itu diperlakukan tidak lagi sebagai seorang pelayan. Mungkin dia diangkat menjadi anak dari Naaman dan istrinya. Memang tidak ditulis di Alkitab, tapi imajinasi kita. Pasti Naaman ingin berterima kasih. Dengan cara apa? Dia mungkin memberikan hadiah, memberikan pakaian yang bagus, dan dia mengangkat anak gadis kecil ini menjadi anaknya. Bukan lagi menjadi pelayan, tapi menjadi bagian dari keluarga Naaman. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari kehidupan seorang gadis kecil, gadis sederhana, gadis yang dibawa sebagai tawanan perang, tetapi justru dalam kondisi sebagai tawanan, sebagai pelayan itu, dia menjadi berkat bagi Naaman, tuan yang dilayaninya. Tuhan memakai seorang gadis kecil untuk menjadi berkat untuk panglima perang yang gagah perkasa, yaitu Naaman. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saya percaya, Kak Jo percaya, kalau Tuhan bisa memakai gadis kecil dari Israel ini, maka Tuhan yang sama bisa memakai hidup kalian semua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita merdeka, kita dibebaskan dari dosa, kita diampuni oleh Tuhan, untuk kita bisa melayani orang-orang di sekeliling kita. Kalian mungkin berpikir, Kak, saya kan masih anak kecil, bisa apa? Saya tidak pandai bicara, Kak. Saya nggak pandai bercerita. Nah, dengar baik-baik. Kak Jo mau bilang hari ini bahwa Tuhan tidak mencari orang yang bisa. Tuhan tidak mencari orang yang pandai bicara fasih lidah. Tidak. Tuhan mencari orang-orang yang mau, yang bersedia untuk dipakai Tuhan. Dan Kak Jo percaya, adik-adik di Kingdom Kids ini, dimanapun kalian berada, Tuhan mau memakai hidupmu. Tuhan bisa memakai hidup kalian di masa muda kalian. Sekalipun kalian masih kecil, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk jadi berkat buat orang lain. Seperti gadis kecil dari Israel ini, dia cuma bercerita kepada nyonyanya. Dia menyampaikan kabar baik. Dia bercerita ada nabi yang dia kenal yang bisa menyembuhkan penyakit tuannya. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kalian sudah mulai masuk sekolah, kalian berjumpa dengan teman-teman di sekolah, pasti dari sekian banyak teman-temanmu, ada teman-teman yang hidupnya sedang mengalami masalah. Mungkin orang tua mereka sakit. Mungkin orang tua mereka mengalami masalah dalam perekonomian, terdampak akibat pandemi ini. Mungkin juga ada teman-teman kalian yang kurang mendapat perhatian di rumah, kurang mendapat kasih sayang. Nah, Kak Jo ingin kalian menjadi berkat buat teman-teman itu. Datangi mereka, jadilah teman dan sahabat buat mereka. Dengerin curhatan mereka, dengerin keluh kesah mereka. Mereka ingin cerita dan kalian jadilah orang yang mau mendengarkan keluh kesah teman-teman kalian. Dekati mereka dan tanya bagaimana keadaanmu, apakah kalian sehat, bagaimana keluargamu. Jadi kita menjadi orang yang memperhatikan orang lain, memperhatikan kesulitan orang lain. Dan kalau teman-temanmu mulai bercerita tentang masalah yang dia hadapi, tentang penyakit yang sedang dialami oleh anggota keluarganya, maka
disitulah kesempatan buat adik-adik Kingdom Kids untuk bercerita, untuk bersaksi, untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kalian. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan kalian. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mencukupkan keperluan dan kebutuhan keluargamu. Kak Jo percaya semua adik-adik Kingdom Kids yang mendengar firman hari ini, kalian semua pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Kalian pasti pernah mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang mengasihi kita. Nah, pengharapan inilah yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Pengharapan bahwa kita punya Bapa di sorga. Kalau mungkin temanmu ada yang sudah tidak punya papa, tidak punya mama, ceritakan bahwa ada Bapa di sorga yang mengasihi kita anak-anaknya. Bagikan apa yang kalian alami bersama dengan Tuhan dan ceritakan kepada mereka. Mereka yang hampir putus asa, berikan pengharapan. Mereka yang hampir menyerah menghadapi masalah, beri kekuatan. Kalau kalian mau, doakan teman-teman kalian. Kak Jo percaya kalau kalian berdoa, orang kalau punya masalah ditawarkan untuk didoakan, pasti tidak akan ada yang menolak. Kalian bisa berdoa dengan bahasa yang sederhana. Tidak perlu berdoa dengan bahasa yang puitis dan berbunga-bunga. Kalian bisa berdoa, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, itu yang kalian minta kepada Tuhan. Kak Jo percaya, Kak Jo yakin, kalau adik-adik di Kingdom Kids ini mulai belajar untuk melayani Tuhan, kita merdeka untuk kita bisa melayani Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidupmu, Tuhan akan mengurapi hidupmu, Roh Kudus akan menolong kalian, memberikan kalian kata-kata yang baik, membuat kalian bisa memiliki hikmat sehingga bisa berbicara, dan setiap perkataan kalian itu perkataan yang diurapi Tuhan sehingga orang yang mendengar boleh diberkati. Dan kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan orang yang mendengar, orang yang kita berikan kabar baik itu, dia boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Dia boleh mengalami kesembuhan seperti Naaman, disembuhkan dari sakit kusta. Dan dia bisa mendapatkan pengharapan. Dia bisa menghadapi hidup dengan tidak khawatir dan tidak takut, lewat kesaksian yang kita ceritakan. Saya percaya, Kak Jo percaya, Tuhan mengasihi adik-adik semua di Kingdom Kids, dan Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah belajar dari kehidupan seorang gadis kecil yang menjadi berkat untuk Tuhan yang dia layani. Naaman, panglima yang gagah perkasa, tetapi sakit kusta, mendapatkan kesembuhan, menerima mujizat melalui kesaksian seorang gadis kecil yang melayani dia di rumahnya. Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik di Kingdom Kids yang sedang mendengar firman-Mu. Hamba percaya Tuhan sedang berbicara di hati mereka, dan Tuhan akan memakai setiap adik-adik Kingdom Kids untuk mau dan untuk siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, yang memberkati, yang memberi pengharapan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang mendengar. Roh Kudus mengurapi adik-adik Kingdom Kids dan mengangkat mereka, menjadikan mereka orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita merdeka dan kita siapkan hidup kita untuk Tuhan memakai hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan, melayani, memberikan pengharapan,
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.